Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan hati yang masih ingin terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam hidup, termasuk dalam urusan bisnis dan muamalah. Teman-teman sekalian, semoga Allah lembutkan hati kita untuk terus mencari ilmu, memperbaiki diri, dan memperbaiki cara kita mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi sering kita anggap sepele, yaitu etika bisnis dalam Islam. Kadang ketika dengar kata bisnis, kita langsung kebayang perusahaan besar, kantor rapi, atau omset jutaan. Padahal, bisnis itu bisa sesederhana jualan online, jasa dipoto, jualan makanan kecil, atau bahkan hanya sekedar titip beli. Kecil atau besar, Islam sudah punya pedoman jelas, yaitu jujur, amanah, dan tidak menipu. Teman-teman, Rasulullah SAW itu seorang pedagang sebelum menjadi Rasul, dan beliau sukses bukan karena modal yang besar, bukan karena strategi promosi, tapi beliau sukses karena dua akhlak utama, yaitu sidik dan amanah. Sampai-sampai orang-orang Mekah memberi beliau gelar Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Masya Allah, lihat betapa tingginya kedudukan pedagang jujur. Teman-teman, hari ini kita hidup di zaman digital. Apapun bisa viral, apapun bisa dibesar-besarkan. Tapi ada satu hal yang gak bisa diedit, gak bisa difilter, yaitu kejujuran. Allah juga sudah ngingetin dalam Al-Quran, janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Artinya apa? Jangan curang, jangan naikin harga tanpa kejelasan, jangan bilang barangnya ori padahal KW, jangan ambil keuntungan di atas kebodohan atau keluguan orang lain. Kadang kita mikir, kalau jujur nanti rugi, padahal teman-teman, yang bikin kita untung itu bukan tipuan kita, tapi keberkahan Allah, rezeki yang halal walaupun sedikit terasa cukup, dan hati kita tenang. Sedangkan rezeki dari kecurangan kelihatannya besar, tapi nggak pernah bikin bahagia. Ingat ya teman-teman, bisnis dalam Islam itu bukan sekedar cari uang, tapi bagian dari ibadah. Cara kita melayani pelanggan, cara kita menjaga kualitas, cara kita menyampaikan kekurangan barang, semuanya dicatat sebagai amal. Dan prinsip sederhananya begini, kalau kamu gak mau ditipu, jangan kamu tipu orang lain. Itu inti dari etika bisnis dalam Islam, sederhana tapi dalam. Teman-teman, semoga Allah menjadikan usaha kita, apapun bentuknya, sebagai ladang pahala, sebagai jalan keberkahan, dan sebagai cara kita semakin dekat dengannya. Mari kita jaga hati, jaga kejujuran, dan jadikan bisnis kita sebagai cermin akhlak seorang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.